Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yusufrabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amat. Billah rahmatullah. Syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang terhaturkan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah, kita sebagai manusia yang terciptakan di dunia ini tidak lepas untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menafikan pekerjaan lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Di dalam kaidah dalam kita menuntut ilmu, Imam Syafi'i telah mengatakan ada 6 pokok dalam kita meraih ilmu. Salah satunya di situ adalah hirsun, yaitu kita harus punya semangat yang tinggi untuk senantiasa rakus di dalam menuntut ilmu. Tidak puas terhadap apa yang kita miliki, tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus terus menambah ilmu. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai kuliah lahat. Maka tidak harus kita itu cukup materi yang satu itu kita kuasai selesai, tidak. Tetapi kita harus menguasai ilmu-ilmu lain yang mungkin kadang di dalam benak kita ilmu yang seperti itu kadangkala tidak sesuai dengan rasio kita, tapi harus kita pelajari supaya kita tahu apa makna di dalam ilmu yang telah dianut oleh para sebagian orang di antara umat manusia yang ada di dunia ini. Tabarakallah. Di sini saya memakai belangkon. Kita tahu mungkin ada sebagian orang yang ketika melihat orang pakai belangkon itu agak merasa sinis, karena itu adalah pakaian adat Jawa yang mungkin berbau mistik. Tapi patut kita tahu bahwa pakaian ini adalah salah satu unsur dari pakaian Kerajaan Mataram yang telah dikukuhkan oleh Sultan Agung atas usulan Raden Said atau Sunan Kalijogo, di mana seperangkat pakaian di Mataram itu disebut sebagai pakaian takwa atau libasut takwa, yaitu unsurnya ada bebet, kemudian kamus, timang, kemudian ada surjan, dan ada belangkon, juga membawa keris di belakangnya. Ternyata di dalam makna-makna itu, pakaian-pakaian itu mengandung makna yang tersirat di dalamnya. Dan mungkin patut kita kupas sehingga kita tahu apa makna yang dimaksud di dalam libasut taqwa dari Sultan Agung itu tersebut. Maka di sini saya ingin memberitahukan satu hal terkait dengan belangkon. Belangkon ini adalah penutup kepala khasnya Mataram atau masyarakat Jawa. Di sini mengandung makna atau simbol-simbol sesuai dengan kaidah Islam yang dibawa ke dalam masyarakat Jawa, karena Jawa itu penuh dengan simbol-simbol. Makanya di situ diadakan simbol-simbol. Tabarakallah. Kita ketahui di sini ada 4 unsur dari belangkon ini. Ini menandakan adalah nafsu, yaitu ada nafsu mutmainnah. Itminan itu artinya tenang, nafsu yang tenang, yang termaktub di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian ada nafsu lawamah, yaitu nafsu yang mencela, termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Kemudian ada nafsu
la amaratun bisu, yaitu nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat dosa, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Kemudian para tokoh dulu menambah satu nafsu yang disebut sebagai nafsu sufiyah, nafsu yang ingin memurnikan dirinya dengan banyak-banyak bersujud dan beribadah. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri juga menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim, kemudian At-Tabari, dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Maka nafsu ini tidak dihilangkan tetapi ditundukkan. Bagaimana cara menundukkan nafsu? Maka para ulama dulu, pencetus dulu, ada dua hal ini. Dua hal yang disebut kunjir ini adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Maka nafsu-nafsu ini harus diikat jadi satu dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan konsekuensinya adalah kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa tidak, Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan meninggalkan apa yang beliau larang. Maka nafsu-nafsu ini untuk mengendalikannya adalah dengan kalimat syahadat, diikatkan di dalam kalimat syahadat. Yang kedua, untuk mengendalikan nafsu itu, kalau dalam Blangkon Mataram yang asli, yang sekarang masih berada di dalam pakaian khasnya Jogja, itu lipatan kiri dan lipatan kanan itu jumlahnya 17. Ini menandakan jumlah rakaat sholat. Maka untuk mengendalikan 4 nafsu itu adalah dengan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengerjakan sholat. Kemudian yang terakhir, dalam unsur blangkon itu di belakang ini ada mundulan. Mundulan itu berasal dari bahasa Arab yang disebut mindolah, artinya adalah pengayom. Jadi orang yang memakai blangkon ini setidaknya menjadi pengayom di sekitarnya. Jangan menjadi orang yang justru merusak, orang yang justru tetangganya tidak merasa aman ketika ada dia. Sebaiknya orang itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang tersebut bermanfaat bagi orang lain, orang tersebut menjadi pengayom orang lain, orang tersebut menjadikan ketenangan hati bagi orang lain. Maka disimbolkan dengan mindolah atau mundulan, istilah orang Jogja atau khas Mataraman itu. Jadi inilah simbol-simbol yang berada pada blangkon. Demikian juga yang berasal dari pakaian, kemudian bebek dan sebagainya, itu mengandung makna tersendiri. Mungkin di lain kesempatan akan saya sampaikan terkait dengan pakaian atau unsur-unsur yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi